Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali eh, kali ini dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang deadlock dalam sistem operasi. Pertama-tama sebelum kita mempelajari deadlock kita melihat kita menelusuri secara singkat apa itu resource. Resource adalah apa? Resource dapat berupa hardware, device seperti tab device, memori, atau berupa informasi, record dalam suatu basis data, variabel global, dan lain-lain. Resource ada dua jenis, yaitu preemptable dan non-preemptable. Yang pertama, resource preemptable itu adalah resources yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Dan yang kedua, resource non-preemptable adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resource jenis ini sering menyebabkan deadlock. Deadlock adalah situasi proses yang saling menggantung untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Metode penanganan deadlock harus kita apain dulu dari deadlock prevention. Yang pertama, pencegahan adanya faktor-faktor penyebab deadlock. Yang kedua, deadlock avoidance atau menghindari situasi yang potensial mengarah menjadi deadlock. Yang ketiga, deadlock detection. Jika deadlock ternyata tidak terhindari, maka bagaimana mendeteksi terjadi deadlock? Dilanjutkan dengan penyelamatan atau recovery. Yang pertama, deadlock prevention adalah suatu pencegahan faktor-faktor penyebab deadlock. 4 faktor yang harus dipenuhi untuk terjadi deadlock, yaitu yang pertama, mutual exclusion atau pemakaian resource. Yang kedua, hold and wait, cara menggunakan resource. Yang ketiga, non-prem resource atau otoritas atau hak. Yang keempat, curricular wait atau kondisi saling menunggu. Jika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak akan terjadi. Yang pertama, mutual exclusion adalah suatu kondisi di mana sumber daya diberikan tepat pada suatu proses pada suatu waktu. 3 kondisi untuk menentukan mutual exclusion antaranya, yang pertama, tidak ada 2 proses yang pada saat bersamaan berada di critical region. Kedua, tidak ada proses berjalan di luar critical region yang bisa menghambat proses lain. Yang ketiga, tidak ada proses yang tidak bisa masuk ke critical region. Yang kedua, hold and wait adalah situasi di mana suatu proses sedang hold suatu proses secara eksklusif yang ia menunggu mendapatkan resource yang lain atau wait. Yang ketiga, curricular waiting. Situasi di mana terjadi saling menunggu antara beberapa proses sehingga membentuk waiting chain atau circular. Yang keempat, non-preemption, yaitu resource yang hanya dapat dibebaskan secara sukarela oleh proses yang telah mendapatkannya. Yang kedua, itu proses yang tidak dapat dipaksa atau preempt untuk melepaskan resource yang sedang di hold. Pencegahan deadlock yaitu menggunakan algoritma Brenker, yang dimana menggunakan algoritma safety dan algoritma request. Algoritma safety pada algoritma Brenker yaitu jika terjadinya proses itu need lebih kecil sama dengan daripada available, kemudian mengeksekusi proses yang dimana new available sama dengan available plus allocation, kalau tidak dan tidak akan mengeksekusi.
Resource requiem algorithm itu kelanjutan dari kayak jika ada permintaan dari proses algoritma safety, maka request tersebut diproses dengan syarat. Yang pertama, request lebih kecil daripada need. Yang kedua, request lebih kecil daripada available. Jika dua syarat tersebut dipenuhi, maka available sama dengan available kurang request. Yang kedua, allocation sama dengan allocation tambah request. Yang ketiga, need sama dengan need kurang request. Yang keempat, langsung periksa safety state dengan algoritma safety. Kayak melanjutkannya kembali. Yang kedua, deadlock avoidance, itu resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Yang perlu adanya informasi tambahan. Yang ketiga, proses deadlock detection, yaitu membiarkan deadlock yang terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Tindakan recovery yang dilakukan adalah membatalkan semua proses deadlock. Yang kedua, membatalkan satu proses pada suatu waktu hingga siklus deadlock dapat dihilangkan. Lakukan prevention, membuat checkpoint untuk rollback, lalu membunuh proses yang diprioritaskannya kecil. Sekian dari penjelasan singkat tentang deadlock. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.